Saudara, boleh kita lihat ini ayatnya, Matius 25 ayat 14 sampai 30. Mari kita baca sama-sama saudara, perumpamaan mengenai talenta saudara. Saya sudah bacakan ini berkali-kali, tetapi ketika kemarin Tuhan membimbing saya saudara untuk bicara mengenai mengiring Tuhan. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya diajar Tuhan untuk mengiring Tuhan. Coba kau bicarakan lagi mengiring Tuhan. Dan juga saya refleksikan bagaimana mengiring Tuhan itu dengan setia saudara. Ya, tidak hanya setia tapi progresif ya. Harus ada kebajuan dalam hidup kita dalam mengiring Tuhan. Saudara, kita buka ayat kitab kita Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kita baca berulang bergantian ya saudara. Saya akan baca ayat genap, saudara akan baca ayat ganjil. Ya. Kita baca dengan suara yang lantang supaya ini menjadi firman Tuhan, ini menjadi rema dalam hidup kita. Oke, sudah ketemu saudara, bisa katakan yes? Oke, mantap ya. Saudara, mari kita bacakan firman Tuhan. 1, 2, 3 saya bacakan perikopnya. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah. Lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta yang Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, luar biasa firman Tuhan ini. Saya percaya sekali saudara sudah banyak mendengar firman ini saudara. Kita sering bicara mengenai talenta. Ya, kalau kita bicara mengenai talenta, talenta itu adalah kesanggupan yang Tuhan berikan bagi kita, termasuk karunia-karunia saudara. Apa yang kita miliki yang kita harus pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah saudara, tadi dikatakan di sini dan di Lukas 19 ayat 16 sampai 17, ini adalah ayat paralel daripada Matius 25. Dikatakan demikian, orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang 1 itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Haleluya. Nah saudara, saya mau mengatakan di sini apa makna progresif untuk mengikut Tuhan. Kita sering dengar mengikut Tuhan, yes kita orang Kristen harus ikut Tuhan dong. Ya dong, kalau kita bilang kita orang Kristen kita harus ikut Tuhan. Kalau kita bilang kita
orang agama lain, ya kita harus ikut agama lain, saudara. Tapi kalau kita bilang kita orang Kristen, ini adalah follower of Christ. Zaman dulu, saudara, nggak ada Katolik, nggak ada Kristen Protestan, nggak ada HKBP, nggak ada yang lain, saudara. Semuanya cuma satu, orang Nasrani, orang Kristen, saudara. Artinya apa? Pengikut Kristus. Namanya kita orang Kristen, saudara, pengikut Kristus. Namanya kita orang yang harus mengikut Kristus dengan setia. Namanya pengikut Kristus. Kristus kita anggap sebagai guru kita. Kristus kita anggap sebagai master. Kristus kita anggap sebagai Tuhan. Kristus kita anggap sebagai Tuhan, saudara, dalam hidup kita. Makanya kita ikut dia. Saudara, saya yakin dan percaya saudara gak ada di tempat ini karena saudara gak kenal Yesus. Mungkin ada beberapa teman-teman yang diundang oleh teman-teman yang lain tuh datang ke gereja. Yuk ikut gereja yuk. Siapa tahu hidupmu berubah. Tapi saudara gak kenal Yesus. Tapi saudara, saya percaya orang-orang sebagian besar di tempat ini mereka kenal Yesus. Kalau enggak, mereka enggak bakal mau datang ke gereja, saudara. Dan kalau enggak, mereka juga enggak mau narik orang-orang untuk kenal Yesus. Saya yakin saudara ada pengikut Kristus. Oleh karena itu, saudara, saya percaya beberapa dari kita mengikut Kristus enggak sebentar. Ada 20 tahunan, ada 30 tahun, ada 40 tahun, bahkan baru lahir pun karena iman orang tuamu kau ikut Tuhan. Betul enggak, saudara? Ada yang seperti itu. Ada juga yang baru ikut Tuhan. Mungkin baru 10 tahun, baru 1 bulan, baru 2 bulan, baru dibaptis. Tapi kau tetap pengikut Tuhan, saudara sekalian. Nah saudara, banyak akhir-akhir ini orang yang ikut Tuhan itu sudah gak lagi bergairah. Betul gak saudara? Merasa bosan, aku bosan ikut Tuhan. Aku merasa gak ada peningkatan dalam ikut Tuhan. Dari 20 tahun yang lalu sampai dengan hari ini, aku ikut Tuhan biasa-biasa saja. Aku gak tahu apa yang harus kucapai. Aku gak tahu goal apa yang harus kutuju. Saudara, setiap daripada kita, kalau kita mau ikut bos kita tahu. Wah, nanti 2 tahun lagi aku harus dipromosi nih jadi manajer. 3 tahun lagi minimal ya dapat saham. Ya supaya saya juga bisa dapat peningkatan. Dalam hidup kita pasti mau ada progresif, saudara. Mau ada kemajuan, saudara pasti gak mau hidupnya begitu-begitu aja dari dulu sampai dengan sekarang. Saudara cuma mau kerja dari jam 8 sampai jam 5. Saudara pernah mendengar perkataan rat race? Hidup kita itu seperti di dalam lingkaran, seperti lingkaran, saudara. Di mana di situ kita berputar aja di situ, saudara. Itu namanya rat race, perputaran atau perlombaan dari tikus, saudara. Tikus itu berputar kalau dia dimasukkan ke dalam satu, apa ya saudara, saya katakan seperti lingkaran gitu, saudara, dan itu ada rodanya, saudara. Dia putar aja, saudara, di situ. Kalau saudara pernah lihat apa, marmut atau apa gitu, saudara ya. Saya lupa, hamster. Nah itu selalu ada apa kayak semacam apa namanya ya? Kayak treadmill gitu, saudara, tapi dia muter terus. Nah itulah yang kita sebut rat race. Jadi 8, 6, 5 begitu terus tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Saya ini orangnya bosanan, saudara, terus terang aja. Kalau saya nggak merasa ada peningkatan di dalam satu kantor, saudara, saya pasti pindah. Karena saya merasa bosan. Saya merasa ini nggak ada peningkatan, saya begitu-begitu aja. Saya nggak tahu masa depan saya akan seperti apa. Tapi ada juga orang yang nyaman. Maksudnya ya udah, yang penting gue dapat gaji dah. Yang penting dapat gaji, yang penting saya bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga saya masih ada cicilan rumah, cicilan ini segala macam. Yang penting stable aja lah. Ya mau kerjaannya membosankan kayak, mau kerjanya itu tidak mengenakan kayak, lingkungan kantornya nggak benar kayak, saya nggak peduli, yang penting saya stable. Ada juga orang yang seperti itu. Tapi saya percaya saudara, produktivitas mereka nggak bakalan meningkat. Kenapa? Karena mereka bekerjanya sudah bosan, sudah jenuh. Saudara pernah lihat nggak kalau ke SM, saudara? Kalau kita naik lift ada orang yang cuma mencet-mencet itu, saudara, mencet-mencet nomor lantai 1, lantai 2. Itu saudara bisa berjam-jam loh, saudara. Saya nggak tahu shift ada shift pagi, shift sore, shift malam. Kalau itu satu hari full, saudara bayangkan, bosan nggak kerja kayak begitu? Jenuh, saudara. Jenuh, saudara. Asal saudara punya tujuan apa. Ada satu hari, saudara, ada seorang dia bekerja di hotel. Kerjanya cukup simpel. Dia cuma mengecek kunci pegangan itu, saudara. Kunci bukan hotel itu, apa, doorknob ya. Itu dia cuma cek, saudara. Ini bisa kebuka atau enggak, bisa kebuka atau. Tiap hari kerjanya kayak begitu. Dari lantai 1 sampai dengan lantai paling atas dia cek ya satu-satu. Ini bisa kebuka enggak ya? Kalau bisa kebuka, oke. Kalau nggak bisa kebuka langsung ditulis, ini kamar tidak boleh beroperasi. Karena doorknobnya rusak. Kerjanya saudara tahu udah berapa tahun? 20 tahun kerjanya cuma itu, saudara. Menurut saudara kira-kira jenuh gak kerjaan kayak begitu? Cuma ngecek doorknob loh. Ya, ini bisa dibuka atau enggak, diputar lagi. Kalau ada yang rusak, dia bilang dia lapor rusak. Nanti dibenerin. Begitu aja 20 tahun dari lantai 1 sampai lantai paling atas. Satu hari ditanya saudara, "You bosan gak kerja kayak begitu?" Dia bilang enggak. Kenapa?
Karena saya punya tujuan, karena saya punya sesuatu yang saya kejar. Apa itu? Saudara tahu nggak? Kalau sampai ini doorknob nggak bisa dibuka, ini bisa berbahaya. Kalau terjadi kebakaran di hotel ini, orang yang di dalam ini bisa mati, saudara. Saudara tahu hotel apa yang saudara tinggal saat ini? Ini hotel bintang 5. Banyak dari orang yang tinggal di sini ada CEO, presiden perusahaan, direktur, pemilik perusahaan loh saudara. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan dia, banyak karyawannya akan sengsara. Pemimpinnya mati. Karena apa? Kebakaran gak bisa buka pintu. Itu misinya dia loh saudara. Dia bilang, saya gak jenuh. Karena ada misi yang harus saya kejar. Wow. Itulah yang sama seperti saya katakan di sini saudara. Mengikut Tuhan harus punya misi. You gak mungkin bisa progresis ikut Tuhan kalau gak punya sesuatu yang kamu kejar. Pasti bosan ikut Tuhan, ke gereja 2 jam denger khotbah, lagunya 3 lagu cepat, 2 lagu lambat. Ya pasti begitu saudara. Gue udah tahu nih abis ini lagunya nyanyi ini nih. Kadang-kadang lagunya diulang-ulang, itu lagi. Saudara pasti bosan, kenapa? Karena saudara datang ke gereja gak punya tujuan. Saudara datang ke gereja, saya cuma mau diberkati Tuhan. Saya mau merasakan hadirat Tuhan. Saudara ingat baik-baik, saya sering berulang-ulang katakan. Saudara kalau datang ke gereja cuma mau mendapatkan hadirat Tuhan, saudara berarti salah datang. Saudara di rumah pun juga bisa merasakan hadirat Tuhan toh. Saudara datang ke gereja harusnya menyenangkan hati Tuhan. Karena saudara datang seminggu sekali. Saudara bayangkan, kalau saya orang tua didatangi anak seminggu sekali. Saya minta ketika datang anak saya bersuka cita dengan saya. Saya bisa lihat cucu nih. Ya papanya Gerson baru datang lihat cucu. Senang ya Pak? Opa senang. Opung senang lihat cucu. Dia melihat cucunya, dia menyenangkan hati dia. Begitu pula dengan kita, dengan Tuhan. Saudara datang ke gereja masa cuma minta berkat. Belum menyenangkan hati Tuhan, sudah minta berkat. Inilah tabiat daripada orang Kristen akhir-akhir ini. Datang ke gereja kalau nggak dijawab doanya pulang marah-marah. Tuhan gimana sih, Tuhan Kristen tidur kali, doa saya nggak dijawab-jawab. Saya punya kemasalah nggak pernah ada jawaban, nggak pernah ada solusi dalam hidup saya. Kita komplain, kita ngoceh sama Tuhan. Kita fair-fairan aja saudara. Berapa banyak yang seperti itu di sini. Kalau saudara menerima masalah, saudara cuma bisanya komplain sama Tuhan. Kenapa? Karena saudara merasa saudara harus diberkati karena saudara sudah datang ke gereja. Kita salah bro. Kalau kita datang ke gereja merasa mau minta diberkati, kita salah tempat. Kau datang lebih baik kepada bosmu. Bos, aku butuh uang lebih. Bisa gak naikin gajiku? Nah bosmu bisa naikin gaji langsung saudara. Tapi kalau kau datang ke Tuhan cuma mau minta diberkati, salah tempat bro. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberkati saudara. Saudara gak usah ngomong, Tuhan sudah berkati kok. Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu sudah kenyataan. Saya percaya saudara datang ke sini mungkin bukan berarti nggak ada uang sepeser pun. Saya adalah masih kerjanya di tempat yang cukup bagus, dapat gaji yang lumayan dibandingkan dengan orang-orang di luar sana, saudara. Banyak sekali kan akhir-akhirnya kena scam. Saya baru dengar lagi beberapa waktu lalu. Teman kita pun ada yang kerja di tempat yang ada scammer begitu, saudara. Makanya hati-hati, jangan cuma pikir dapat gaji besar, ya saudara. Di dunia ini nggak ada saudara yang kerjanya enak, gajinya gede. Gaji direktur tapi kerja cuma withdraw deposit itu nggak ada saudara, percaya. Kalau saudara mau ketipu silakan. Banyak sekarang yang kena bekerja sama orang perusahaan Cina saudara tapi nggak bisa keluar. Kenapa? Karena udah ada kontrak. Merasa gajinya besar, nggak ada kemampuan, nggak ada keahlian. Udahlah yang penting dapat gaji gede. Kalau fokusnya cuma uang saudara sekalian, orang Kristen sudah diberkati Tuhan. Kita sayang saudara ikut Tuhan karena cuma berkat. Karena Tuhan udah pasti berkati saudara. Cuma masalahnya sekarang saudara, bisakah kau menyenangkan hati Tuhan? Jangan cuma minta. Saya juga kesal kalau anak saya cuma minta-minta sama saya saudara. Pak ini dong, tapi kalau disuruh males ini susah. Kira-kira senang gak kayak begitu? Kita kesel juga loh anak kayak begitu saudara. Tapi Bapak kita panjang sabar saudara. Kalau enggak kita semua sudah tewas ini saudara. Ya, sudah digebukin sama Bapak kita saudara. Tapi Bapak kita panjang sabar. Kalau saya mungkin gak panjang sabar, saya suka ngocehin anak saya. Gak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Tapi papa kita panjang sabar, mungkin dia akan menghajar saudara, tapi ada waktunya. Nah oleh karena itu saudara, coba kita datang ke gereja, bukan karena kita mau berkat. Bukan karena kita cuma mau sembuh, karena itu sudah menjadi bagianmu ketika kau menyenangkan hati bapamu. Kalau anak saya menyenangkan hati saya saudara, saya pasti saudara gak usah ditanya, kamu mau makan apa? Pelajaranmu oke enggak? Kamu butuh apa di sekolah? Saya pasti tanya saudara. Saya pasti sediakan apa yang dia butuhkan sebelum dia tanya. Betul bukankah begitu saudara? Saya percaya bapak dan ibu yang baik di tempat ini.
Pasti mereka tahu kebutuhan anak-anaknya, apalagi Bapak kita yang di sorga. Oleh karena itu saudara sekalian, ketika kau ikut Tuhan, datang ke gereja penuh dengan sukacita. Bukan aduh berat nih datang ke gereja, ngantuk baru pulang kerja Pak. Suruh datang lagi dengerin khotbah 2 jam lagi. Aduh kelihatannya udah bosan, tapi karena keharusan, karena kewajiban, ya udah saya datang deh. Saudara sekalian, kita ini bukan kewajiban loh. Saya katakan sama teman-teman pelayan Tuhan, kau kalau melayani Tuhan, ini bukan beban, ini hak privilege. Kalau saudara boleh dipilih Yesus Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Itu bukan kewajiban, itu bukan beban, itu hak privilege. Kenapa? Karena gak semua orang dipilih Tuhan. Wow, kenapa begitu? Karena kita semua ini apel yang busuk. Saudara pernah punya, kalau pernah beli satu box jeruk, mungkin jeruk mandarin, jeruk apapun saudara dalam satu box. Ternyata saudara, ketika saudara terima, saudara buka, busuk semua. Waduh, saudara bilang mau dibuang sayang. Enggak dibuang juga enggak bisa dimakan semua, gimana? Akhirnya apa saudara? Saudara pilih. Yang kira-kira masih bisa dimakan setengah deh. Ya sayang daripada dibuang. Dibuka, setengah masih oke nih. Yang sebelah lagi busuk, dibuang yang busuk. Diambil lagi. Itulah kita. Kita ini apel yang busuk saudara, karena kita berdosa dibuang Tuhan ke dunia. Kalau Tuhan pilih kita, dari sebagian besar yang busuk itu anugerah. Makanya kita ada di sini karena anugerah. Banyak orang gak dipilih Tuhan, bukan karena Tuhan jahat. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyelesaikan bagiannya. Yaitu mengambil sebagian dari yang busuk dan dibenarkan menjadi orang yang baik. Sesuai dengan citranya yang semula. Itu Tuhan, itulah anugerah. Jadi makanya saya katakan saudara jangan bilang di sini karena saudara keinginan saudara, karena kerajinan saudara, karena kedisiplinan saudara, sehingga saudara berhak minta sama Tuhan. Mengikut Tuhan caranya gak gitu saudara. Kita harus jadi pengikut Tuhan yang dewasa. Kalau pengikut Tuhan mentalitasnya kayak begitu saudara. Saudara datang cuma minta-minta. Gak heran saudara ketika saudara di luar sana, mentalitas saudara cuma minta. Sama bos saudara, bos saya sudah performance saya bagus nih. Naikin gaji dong. Itu saya sering banget ketemu sama orang sorry ya saudara, di orang Filipina. Karena saya masih banyak orang Filipina saudara. Kadang-kadang mentalitasnya begitu, baru capai target. Gak lama minta, bos saya bagus nih, naik gaji dong kapan? Baru sekali capai target saudara, belum 1 tahun loh. Sekali capai target udah begitu. Udah minta naik gaji, wah saya udah setahun gak naik gaji nih, 2 tahun gak naik gaji. Baru capai 1 kali naik target, sudah minta berkat saudara. Kadang-kadang anak Tuhan mentalitasnya juga begitu. Oleh karena itu saya minta kepada saudara, ayo kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka dikatakan di sini, makna progresif dalam ikut Tuhan. Yang pertama, ikut Tuhan harus bergerak maju. Dan harus ada peningkatan signifikan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Saudara boleh cek sekarang. Kira-kira hubungan saudara dengan Tuhan ada signifikan progression gak? Ada kemajuan gak? Apa dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang sama? Saya merasakan Tuhan sama-sama aja tuh Pak. Bahkan saya mungkin hari-hari ini sudah kehilangan kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu artinya apa? Wah lu pengen banget deket sama Tuhan. Pengen merasakan hadirat Tuhan. Datang ke gereja bersuka cita. Kalau boleh ajak teman-teman datang. Gimana hari-hari ini saudara? Apakah saudara sudah mulai jenuh ikut Tuhan? Karena rutinitas agamawi yang saudara jalankan. Datang ke gereja, nyanyi, menyembah, berdoa. Atau saudara ada progression. Wow, hari-hari ini saya makin dekat sama Tuhan. Gak tahu ya Pak ya, setiap kali saya jalan saya maunya berdoa aja sama Tuhan. Maunya dekat aja sama Tuhan. Saya mau merasakan hadirat Tuhan, saya mau menerima hadirat Tuhan dalam hidup saya. Saya gak mikirin keinginan saya gak mikirin lagi apa yang saya dapatkan, tapi saya dapat hadirat Tuhan. Saya mau berdoa sama Tuhan, setiap kali saya mau doa sama Tuhan. Kira-kira saudara punya gak kerinduan seperti itu? Atau saudara merasa, it's just fine. Biasa-biasa saja. Nah itulah saudara, coba saudara refleksi. Saya katakan makna progresif harus ada kemajuan dalam hidup kita. Harus ada sesuatu yang lebih significantly. Dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang significantly different. Harus ada perbedaan. Kalau nggak ada perbedaan berarti ada something wrong dalam ikut Tuhan. Yang kedua saudara, mengatasi rasa bosan dalam mengiring Tuhan. Kita nggak berkata, aduh bosan banget ya ikut Tuhan ya. Bosan banget ya berdoa ya. Bosan banget ya menyembah ya. Bosan banget ya memuji ya. Bosan banget datang ke gereja itu lagi, ketemunya pendetanya itu lagi, yang khotbah itu lagi. Yang nyanyi itu lagi, yang main drum itu lagi. Saya mau ada pembaharuan dong. Ganti semua. Siapa yang mau nyanyi, siapa yang mau khotbah saudara. Sekarang aja nyari pelayan Tuhan susah. Susah saudara. Lebih gampang nyari karyawan perusahaan saudara daripada nyari pelayan Tuhan. Langsung diiklanin, langsung banyak yang daftar saudara. Langsung banyak yang apply CV. Betul gak saudara? Baru wah ini gajinya segini, dapat ini, dapat itu. Wah langsung saudara.
Ini pelayan Tuhan, dapat hidup di sorga, ya, dapat kekekalan, disayang Tuhan. Waduh, apaan itu ya? Gak jelas itu. Saudara susah loh ikut Tuhan, saudara. Jadi pelayan Tuhan susah, kita nyari singer aja susah. Kadang-kadang saudara maklum gak? Cuma ada satu singer di sini saudara. Kan kenapa? Nyari singer lebih susah daripada nyari karyawan saudara. Di kantor saudara lebih gampang nyari karyawan. Kenapa? Karena sudah pasti gajinya saudara. Sudah pasti rewardnya sama Tuhan gak kelihatan rewardnya saudara. Kita capek gak kelihatan rewardnya. Saya saudara gak pernah digaji sama Tuhan. Dalam melayani ini saudara saya gak dapat gaji dari Tuhan. Saya gak dapat PK saudara. Kenapa? Ya itulah karena saya tabung di surga saudara. Ada orang menginvestasikan uangnya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Betul saudara? Saya nggak tahu apakah uang saudara simpan di saham, di kripto sekarang, di forex, ya, atau di bidang-bidang yang lain, di rumah, real estate mungkin. Saya nggak tahu uang saudara-saudara tanam di mana, aset saudara-saudara bangun di mana. Saya nggak tahu. Tapi yang pasti saya mau katakan kepada saudara, bangun asetmu juga di sorga. Jangan cuma di dunia saudara. Di dunia ini pasti bisa hilang. Kita nggak ada yang safety di dunia ini. Saham pun yang terbesar mungkin BCA, mungkin Astra, saudara beli saham Unilever. Satu hari saudara kalau terjadi gonjang-ganjing turun juga. Nggak ada yang pasti, saudara deposito bank bisa tutup saudara. Tahun 1994 saya ingat banget, saya ngantri sama mama saya saudara ya di bank BCA. Nggak tahu kenapa hari itu banyak orang rush. Sampai dia masuk ke Badan Penyihatan Perbankan Nasional, saudara, BPPN dulu waktu itu, saudara. Bank BCA yang gede begitu, bisa diras sama orang, duitnya habis masuk ke BPPN. Langsung dibeli oleh Pak Hartono yang punya Jarum. Dijual dari Pak Salim, dijual ke Pak Hartono. Karena dia nggak bisa bayar. Yuk bayangin BCA, bank nomor 1 di Indonesia pada waktu itu. Jadi kalau kau taruh uangmu nggak pernah aman. Di mana kau mau taruh? Di emas. Bisa dicuri orang. Kau beli emas ya 10 kilo, bawanya aja susah saudara. Gimana beli emas 10 kilo nih, taruh duitnya di 10 kilo di emas. Bawa aja susah, dari saja susah dia. Ah udahlah, bawanya aja susah nih, mau nukernya juga susah nih, masa potong sedikit-sedikit. Susah saudara. Harta di dunia ini gak pernah ada yang bisa membuat saudara aman. Tapi ketika kau kumpulkan harta di surga, saudara nggak ada yang bisa curi. Saudara nggak perlu bawa-bawa. Ketika saudara datang mau diambil hartanya, Tuhan sudah menghitung dengan benar. Oleh karena itu saudara ikut Tuhan itu, jangan pernah merasa bosan. Karena kenapa? Karena kita ada sesuatu yang baru. Ingat baik-baik saudara. Di firman Tuhan dikatakan berkat Tuhan aja selalu baru. Gimana saudara bisa bosan? Jangan berpikir, wah Pak, tapi istri saya selalu sama Pak. Ya istri tetap sama saudara. Ya kalau istri tiap hari baru ya gimana ya saudara. Haris juga mau, itu aja satu ya susah dia saudara. Tiap hari baru istrinya, wah repot. Suaminya baru setiap hari. Pembaharuan budinya yes. Istri setiap hari pembaharuan budinya baru. Melihat suaminya tambah ganteng. Suami juga begitu. Tiap hari baru penglihatannya, melihat istrinya tambah ganteng, tambah cantik. Harusnya begitu. Itulah pembaharuan budi yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Nah saudara, yang ketiga apa saudara? Yang ketiga adalah semakin dewasa ikut Tuhan, semakin kita nggak sombong rohani. Banyak hari-hari ini orang yang ikut Tuhan akhirnya jadi sombong. Sombongnya sombong rohani. Dia merasa, waduh saya ini sudah ikut Tuhan lama loh, 20 tahun loh. Saya suci Pak, saya kudus, hidup saya benar. Ke gereja setiap saat, berdoa setiap saat, setiap lagi nyetir berdoa segala macam. Akhirnya apa? Kita jadi sombong rohani saudara. Ketika kita lihat teman kita hidupnya berantakan, hidupnya rusak, kita bilang, waduh lu bakal dimasuk neraka lu. Ya lu bakal gak dapat berkat lu, saudara ingat baik-baik. Berkat Tuhan itu tidak ditentukan saudara jahat atau baik. Tuhan tetap memberikan hujan untuk orang baik dan jahat. Tuhan tetap menyinarkan matahari untuk orang yang benar, untuk orang yang tidak benar. Karena apa? Karena Tuhan itu murah hati. Saudara jangan cemburu. Pak teman saya jahat loh Pak. Tapi di hidupnya diberkati, gak usah cemburu. Tuhan itu murah hati. Memang begitu. Bukan masalah adil dan tidak adil. Itu masalah kemurahan hati Tuhan. Jangan cemburu, jangan jealous. Jangan merasa iri dengan mereka. Karena Tuhan memberkati mereka. Karena Tuhan kita murah hati. Dan ingat baik-baik saudara pun juga berdosa. Dan Tuhan sampai hari ini juga membawa saudara untuk semakin mengenal Dia. Dan memberkati saudara dengan luar biasa. Yang keempat saudara, kita harus semakin membawa dampak kita tidak hanya untuk lebih dekat sama Tuhan. Tapi juga dampak kita kepada sesama. Gimana kira-kira teman-teman saudara kita saudara? Dulu kalau saudara datang ke satu perkumpulan, semua teman bubar. Ya, karena saudara suka ngomongin orang, kata-kata saudara pahit, saudara suka kata-katanya kasar, saudara pinjam gak pernah bayar. Masuk perkumpulan, bubar, teman-teman buat perkumpulan yang lain. Masuk lagi, bubar lagi saudara.
Kita masuk jadi troublemaker. Bukan jadi peacemaker, saudara. Sekarang berbeda. Ikut Tuhan harus ada progression dong. 20 tahun yang lalu kita troublemaker. Tapi sekarang, oh puji Tuhan saya peacemaker. Grup yang bubar, masuk saya jadi gabung lagi. Teman-teman yang tanya sudah pindah, sekarang jadi gabung lagi. Karena saya jadi peacemaker. Bukan jadi troublemaker. Ya baik-baik saudara, kita harus ada progression ikut Tuhan. Kalau kita begitu-begitu aja, pasti saudara bosan ikut Tuhan. Tapi kita harus ada kemajuan dari sikap pikiran dan tindakan kita, harus ada kemajuan saudara. Nah saudara, saya catat di sini, bagaimana kita membangun gairah dalam mengikut Tuhan. Kita sudah melihat tadi kisah talenta saudara. Yang pertama saudara, mendorong diri sampai potensi yang masih push to the limit. Ya saudara, Matius 25 ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang lalu beroleh 5 talenta. Saudara, setiap orang diberikan karunia yang berbeda-beda. Saudara nggak tahu sekarang karunia saudara sudah maksimal belum. Banyak orang berpikir, Pak saya sudah tua, saya nggak tahu mau dipakai Tuhan bagaimana lagi. Pak saya masih muda, saya nggak tahu bagaimana cara Tuhan memakai saya. Saudara kau harus percaya siapapun bisa dipakai Tuhan, bahkan anak-anak pun. Saudara kemarin kita ada doa MDPJ saudara. Menara doa pengerja jemaat saudara sekalian. Dengan Pastor Niko. Yang berdoa saudara tahu umur 10 tahun. Pastor Niko bilang, saya pun berdoa tidak seperti dia berdoa. Wow. Umur 10 tahun doanya luar biasa saudara. Doa syafaat loh saudara. Saudara pernah doa syafaat gak di rumah? Ini umur 10 tahun doa syafaatnya luar biasa. Saya pun bilang sama saya, nih luar biasa nih anak ini. Doanya dahsyat. Dia bilang. Umur 10 tahun mungkin. Pastor Niko bilang, saya pun doa gak seperti dia loh. Dia lebih hebat loh. Saudara ingat baik-baik. Doa siapapun bisa dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Gak lihat umur. Saudara bilang, Pak saya ini seorang bisnismen. Umur saya sudah 60 tahun. Mau dipakai Tuhan apa lagi? Saudara jangan berpikir begitu. Saudara lihat Insinyur Ciputra. Dia seorang bisnismen. Dia seorang hebat saudara sekalian. Tapi Tuhan gak kehabisan akal untuk memakai dia. Lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena potensinya belum maksimal saudara. Wow. Makanya dia dipakai Tuhan untuk menginjil. Dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar saudara sekalian. Ingat baik-baik hari-hari ini saudara. Kalau saudara merasa saya sudah mentok Pak. Ini sudah potensi saya. Lah saudara sudah tahu belum potensi saudara apa? Kadang-kadang saudara-saudara yang berkata saya sudah mentok. Saudara gak pernah tahu potensi saudara apa. Saudara gak pernah tahu. Potensi saudara apa? Saudara gak pernah mengevaluasi diri saudara. Apakah saudara sudah mencapai potensi yang maksimum? Saudara gak pernah tahu. Kenapa? Karena saudara gak pernah mengevaluasi. Coba saudara pikirkan. Mungkin posisi saudara di kantor sudah mentok. Gak ada yang lebih tinggi dari saudara. Yes bisa jadi karena itu organisasi struktural dunia. Tapi organisasi struktural sorga sudah berbeda. Potensimu saudara gak diukur dari pencapaianmu yang ada di dunia saudara. It's not like that. Gak diukur dari pangkatmu yang ada di dunia saudara. Gak begitu. Oleh karena itu saudara, kalau kau mau tidak bosan ikut Tuhan, mau selalu bergairah, cari dulu potensimu apa dan maksimalkan potensi itu saudara. Bahkan kalau bisa push to the limit. Harus lebih dari beyond to the limit. Mungkin saudara seorang singer. Tapi saudara sekarang kerja, saudara gak punya waktu untuk melayani Tuhan. Cari cara, cari waktu. Berkorban. Bagaimana saudara bisa melayani Tuhan dengan lebih lagi. Jangan sia-siakan waktu saudara saat ini hanya untuk kerja saudara. Capek Pak, 12 jam kerja. Jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Nunggu lagi Pak 2 jam. Saya harus sebelum tidur. Kalau saya tidur kebablasan Pak gak ke gereja. Coba hari-hari ini coba saudara. Pak aku mau layani Tuhan. Tapi aku datangnya agak telat loh Pak. Karena aku baru pulang jam 8. It's okay. Bilang ke kita. Kamu datang terang apa? Tapi kamu latihan lebih dulu ya. Di rumah kau latihan dulu nyanyi. Kau hafalkan lagu-lagunya. Jam 8 kau datang pulang dari kantor langsung ke gereja kita latihan. Karena kita mulai latihan jam 8 saudara. Gak apa-apa. Bilang ke kita. Saya mau melayani Tuhan. Karena saya punya suara bagus. Why not? Banyak saudara cuma nyanyi di kamar mandi. Gak ada yang dengar saudara. Biar malaikat-malaikat juga dengar di sini saudara. Kau benar-benar melayani untuk Tuhan. Kenapa? Kalau kau melayani di gereja. Kau harus datang tepat waktu. Kau harus memberikan waktumu yang terbaik. Itu pengorbanan untuk Tuhan. Ikut Tuhan itu harus ada progression. Berapa banyak yang kau sudah korbankan untuk Tuhan? Duh belum banyak Pak. Saya banyak berkorban untuk diri saya. Untuk suami saya. Untuk istri saya. Untuk anak saya. Tapi untuk Tuhan bisa diukur lah. Oleh karena itu hari ini saudara, ayo ya push to the limit. Apa yang menjadi potensimu? Saya yakin banyak anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa akhir-akhir ini. Tapi mereka saudara belum memaksimalkan potensinya untuk Tuhan. Satu hari saudara ada seorang istri namanya Elisa saudara. Berumur cuma sekitar 16 tahun. Dia menikah dengan seorang pria penjahit umur 20 tahun. Saudara lihat umur 20 tahun penjahit Elisa ini seorang pengajar saudara. Dia
dia ngajar atau seorang guru. Dia suaminya seorang penjahit, baca aja nggak bisa. Ini di Amerika saudara, baca aja nggak bisa. Dia bilang, aku mau ngajarin kau baca. Supaya kau juga bisa mengerti apa yang terjadi di dunia ini. Orang-orang tetangganya bilang, aduh ngapain sih, udah lo jadi bisnismen penjahit aja, jadi teller, udah cukup lah. Mau apain lagi baca, udah nggak bisa baca, udahlah. Dia udah nggak pernah sekolah, toh nggak. Saya tahu dia punya potensi. Diajarin baca saudara. Bertahun-tahun diajarin baca koran, diajarin melihat. Sehingga suaminya ini makin lama makin bisa baca. Makin bisa nulis, makin bisa lihat baca koran, dia belajar begitu banyak hal. Satu hari saudara, dia menjadi presiden ke-17 di Amerika Serikat. Wow. Seorang teller, seorang penjahit yang gak punya pengalaman untuk membaca, akhirnya menjadi seorang presiden. Ketika dia mau melakukan pemilihan yang kedua kali untuk jadi presiden, saudara, dia kalah. Akhirnya dia memaksimalkannya jadi apa? Jadi senat di US, saudara, sampai akhir hidupnya. Saudara pernah punya pengalaman begitu enggak? Saudara merasa saudara bukan siapa-siapa. Tapi ketika saudara tahu maksimalkan potensimu, kau bisa push to the limit. Tuhan akan pakai kau luar biasa. Wow, you never know. Seorang penjahit bisa menjadi presiden Amerika ke-17. Karena apa? Karena dia memaksimalkan talentanya. Saudara Musa. Musa itu siapa saudara? Musa itu adalah seorang Ibrani saudara yang lahirnya dekat di Mesir saudara sekalian. Dia bahkan mau dibunuh pada ketika dia lahir. Puji Tuhan, haleluya saudara, karena Tuhan punya rencana. Dia diambil oleh istrinya Firaun. Dia besarkan menjadi seorang Mesir saudara sekalian. Walaupun dia seorang Ibrani, nggak ada yang tahu. Dia melarikan diri, kenapa? Karena dia bunuh orang saudara sekalian. Dia takut. Selama hidupnya dia diintimidasi. Dia exile, di pembuangan. Bukan siapa-siapa. Ketika dia dipanggil Tuhan, apa yang dikatakan? Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Carilah orang lain. Masa aku harus bawa jutaan orang keluar dari Mesir? Aku gak punya kepemimpinan, aku gak bisa berkata-kata, gak bisa speech, gak bisa melakukan presentasi mungkin. Gimana caranya bawa jutaan orang? No. Saya mau memakai engkau. Satu kehebatannya Musa apa saudara? Taat. Dia rendah hati, dia lemah lembut. Itulah Tuhan melihat dia. Dipakai maksimal sama Tuhan. Sampai sungguh luar biasa saudara. Sampai laut aja kebelah sama dia saudara. Ceritanya begitu. Siapa Daud saudara? Daud seorang yang imut-imut, tampan, mukanya kemerah-merah seperti Darius. Ya kan? Mukanya kemerah-merah saudara. Ini saya sebutin Darius saudara, ini memang anak buah Tuhan nih saudara, satu ini saudara. Dia sedang mencari pasangan hidup saudara. Ya. Jadi agak dijual-jual dikit saudara ya kan. Mukanya tampan, kemerah-merahan saudara sekalian. Seorang gembala. Orang yang kayak begini saudara, mestinya jadi aktor di Korea. Bukannya jadi raja, bukan jadi pasukan. Melawan Goliat saudara, jadi aktor. Di billboard, zaman-zaman dulu saudara jadi aktor, mungkin pengembala sapi. Menjadi bisnismen, bukan jadi raja, bukan jadi prajurit. Tapi apa yang saudara lihat? Pertama kali dia menunjukkan kemampuannya, potensinya apa? Dia mengalahkan Goliat saudara. Di mana semua pasukan gagah berani Israel, gak ada yang berani, yang semua pada bertekuk lutut. Tapi Daud bisa. Orang yang mestinya jadi seorang aktor, seorang pengembala sapi, dimaksimalkan potensinya oleh Tuhan, mengalahkan Goliat saudara. Akhirnya apa? Dia menjadi prajurit yang gagah berani. Bahkan ketika dia berperang, dia gak pernah kalah, bahkan Saul pun takut sama dia. Wow, luar biasa. Sampai akhirnya dia menjadi raja. Saudara sekalian, itulah dimaksimalkan potensi oleh Tuhan. Saudara, you gak pernah tahu loh. Tiba-tiba mungkin satu hari, Randi kau harus jadi pendeta. Hah? Tiffany udah getar-getar aja, waduh Randi jadi pendeta nih. Ya kan? Nah, kita gak pernah tahu. Siapa tahu kau akan dipakai Tuhan luar biasa. Wow. We never know. Tapi masanya sekarang saudara harus benar-benar memaksimalkan potensi saudara. Supaya saudara gak bosan ikut Tuhan, saudara ada progression dalam hidup saudara. Karena ikut Tuhan gak boleh begitu-begitu aja saudara. Yang kedua saudara sekalian, berani dan siap menerima tantangan yang lebih besar. Matius 25:21, 25 dikatakan begini, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Banyak anak-anak Tuhan hari ini takut dipromosi. Betul gak saudara? Gak tahu saudara di sini. Saudara takut gak dipromosi sama bosmu?
Aduh Pak, udah gini aja Pak, kalau dipromosi tanggung jawabnya lebih gede, kedua kerjaannya lebih banyak. Saya mungkin bisa nggak pulang Pak. Sekarang aja 12 jam, apalagi jadi supervisor, mungkin bisa 14 jam, 15 jam, 16 jam. Oh nanti kamu akan dikasih saham sama bosmu. Waduh Pak, kalau itu bisa nggak pulang 24 jam saja 7 hari seminggu. Kenapa? Karena pengen terus dapat profit. Pengen terus makin banyak dapat website ini, makin banyak followernya. Makin banyak yang datang, trafficnya makin gede. Bisa nggak pulang. It's your choice. Kalau saudara takut dipromosi sama Tuhan, saudara akan bergerak maju oleh bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan panggil, kau harus berubah. Kau akan kupakai untuk ini, kau akan kupakai untuk itu. Kau bilang, Tuhan nanti saja dulu. Saya belum siap. Kadang-kadang kita selalu berkata begitu saudara, kita belum siap, kita belum siap, kita belum siap. Gimana kita mau maksimal di dalam Tuhan saudara, gimana kita mau ikut Tuhan secara progresif. Makanya kalau nggak heran kalau saudara mulai bosan ikut Tuhan, saudara ke gereja mulai ngantuk, saudara ke gereja mulai nggak ada gairah, saudara mulai ke gereja mulai komplain sama Tuhan, di rumah cuma bisanya komplain, saudara sudah jarang baca Alkitab, saudara sudah jarang berdoa. Karena apa? Karena saudara mulai bosan ikut Tuhan. Karena ketika saudara Tuhan mau dipromosi, saudara mau dipromosi Tuhan, saudara nggak mau. Hari-hari ini saudara buka hatimu untuk Tuhan. Mungkin Tuhan akan berbicara hari ini kepadamu, kau akan dipromosi naik. Dan bukannya turun. Saudara, kau lihat cerita-cerita di Alkitab. Semua anak Tuhan akan dipromosi oleh Tuhan. Dengan luar biasa. Saudara sekalian, kalau kita sekarang ini takut, dikit-dikit takut, nanti gak bisa Pak, nanti waktuku terbuang Pak, nanti aku ini, aku itu saudara. You gak ada progression dalam ikut Tuhan. Karena dalam ikut Tuhan harus berani menerima tantangan yang lebih besar. Karena Tuhan gak pernah berikan perkara kecil. Tuhan akan memberikan kepadamu perkara-perkara besar yang kau tidak pernah mengerti. Dan kau ketika kau lakukan, wow luar biasa Tuhan, aku gak pernah tahu ini terjadi dalam hidupku. Saudara mau lihat sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara? Maksimalkan setiap potensi, kedua siap menerima tantangan lebih besar dari Tuhan. Ketika kau ditunjuk oleh Tuhan, Tuhan aku mau. Yes Tuhan aku mau. Itu yang Tuhan mau lihat daripada hidupmu. Biar hidupmu itu berdampak dan menjadi besar saudara. Bukan untuk kemuliaanmu tapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Wow luar biasa saudara. Oleh karena itu saudara sekalian, jangan sekali-sekali kau meremehkan apa pandangan Tuhan terhadap hidupmu. Apa kata orang terhadap hidupmu. Pak aku ini bukan siapa-siapa loh Pak, aduh aku ini gak pintar ngomong, aku ini gak pintar nyanyi, aku ini begini, aku ini begitu. Tapi saudara ketika kau mau dipakai Tuhan, ketika Tuhan panggilmu, aku mau Tuhan. Apapun yang kau bilang, aku mau ikut engkau dengan setia. Tuhan akan berikan kau perkara-perkara yang lebih besar, karena kau setia. Saudara lihat ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta. Itu karunia saudara, berdasarkan kesanggupanmu. Tuhan cuma mau 1, jangan malas. Itu doang. Hambaku yang jahat dan malas. Sudah gak mau kerja, kau malah memfitnah diriku, dia bilang. Bapak ini kejam, maka aku tahu kau menabur di tempat yang tidak kau tuai. Dia sudah menuduh Tuhan loh saudara. Kadang-kadang kita begitu, kita dikasih karunia, kita bilang, Tuhan aku gak sanggup kenapa kau berikan ini. Akhirnya aku gak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Karuniamu mentok, karuniamu kau kubur dalam-dalam. Sehingga kau tidak maksimal di dalam Tuhan. Itu kadang-kadang kita begitu saudara. Sudah malas kita komplain lagi sama Tuhan. Sekarang saudara lihat di kantor. Kalau orang itu banyak komplain, banyak ini itu menggerutu kerjaan yang gak benar, orang itu malas. Percaya saya saudara. Dikasih tanggung jawab dia lari. Boro-boro mau dipromosi saudara, cuma mau dapat gaji gede. Cuma mau dapat berkat besar, tapi kerjanya gak mau. Itulah anak-anak dunia, betul gak saudara? Kalau kau mau dapat berkat besar, kerja dong untuk Tuhan. Kerjamu juga harus besar dong. Kalau kau mau di kantor mau digaji besar oleh bosmu, kau harus kerja beyond dari apa yang harus kau lakukan. Ya bosmu bisa lihat. Kau juga kerja sebagai CS, kau juga kerja sebagai marketing, kau juga kerja nyapu di kantor, saudara sebagai office boy. Wah, saya bilang saudara gajinya office boy dikasih ke kamu. Gajinya marketing dikasih ke kamu. Gajinya CS kamu dapat juga, itu 3 loh saudara. Karena kenapa? Dia pecat yang lain cuma disewa kamu aja cukup 1 orang. Pasti you do beyond, ya saudara, pasti kau dapat lebih. Itu kan taktik dunia saudara. Makanya saudara ketika kau setia dalam perkara kecil yang Tuhan berikan kepadamu, Tuhan pasti kasih perkara besar. Masalahnya satu, kau mau enggak? Bukan karena Tuhan gak mau beri, kau mau atau enggak? Kalau kau bilang, yes God, I'm willing. Oke, I will give to you. Sekarang saudara, siapkan dirimu karena kau akan menerima perkara-perkara besar dari Tuhan. Jangan kau lelah saudara untuk menerima perkara-perkara besar dari Tuhan.
Karena saya tahu saudara beberapa hal yang besar saudara itu terjadi dari kesetiaan. Yes, I am willing. Saudara tahu Walt Disney? Walt Disney itu saudara seorang yang kreatif. Gimana bisa dia menciptakan amusement park saudara, entertainment park yang seperti begitu luar biasa. Sekarang saudara tahu Disney itu sudah menguasai Marvel saudara ya. Saudara kalau nonton film-filmnya Marvel, itu selalu top 10 saudara. Saudara lihat 2 billion US dollar, itu 20 triliun. Bayangin saudara, satu buat film aja itu bisa menghasilkan 20 triliun saudara. Bahkan mungkin 30 triliun, satu film aja loh. 30 triliun hasilnya saudara. Luar biasa. Start from Walt Disney. Apa yang dilakukan saudara yang menjadi dia berbeda? Dia itu sangat suka tantangan dalam hidupnya. Kalau dikasih tantangan yang besar, dia ambil, maka dia hebat seperti itu. Saudara tahu, satu ide yang baru dijalankan oleh Walt Disney, kalau semua orang menolak ide itu, baru dia jalankan. Kalau sebagian menolak ide itu, dia nggak jalanin. Berarti ini kurang sempurna, kurang spektakuler. Saudara, banyak dari kita, kalau kita terima ide, kita maunya diterima oleh semua. Wah, ini idenya baru bagus. Kebalik saudara. Kalau idemu ditolak oleh semua orang, bukan berarti kau gila saudara. Bukan berarti kau bodoh. Berarti kau berpikir unik dibandingkan dengan orang yang lain. Banyak orang semuanya mau yes. Kata-kata yes, kita mau jadi majority saudara, betul? Kalau minority kelihatannya kurang afdol. Banyak dikucilin orang, banyak gak disetujuin orang. Banyak ditentang oleh orang-orang sekitar kita. Tapi saudara, ketika kau menjadi orang yang unik, itulah hargamu. Makanya Tuhan mau kau menjadi anak-anak yang unik. Karena apa? Tuhan memberikan kau talenta unik. Ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa main drum, ada yang bisa jadi asar. Saudara, jadi asar gak gampang loh. Saudara bisa dengan tulus nyalamin shalom. Ya walaupun saudara lagi ribut sama pacar saudara. Marah piring pada terbang semua. Pagi-pagi shalom. Berat loh saudara. Ya benar gak saudara? Habis ribut sama, baru naik ke atas ribut sama suami, sama istri. Di sini shalom. Gak gampang jadi asar saudara. Jangan memandang rendah asar, kerjaan asar saudara. Gak gampang, harus ada hati. Salami semua orang, kenal sama semua orang di sini. Gak gampang. Oleh karena itu saudara, walaupun hal kecil apapun saudara, Tuhan bisa pakai kau luar biasa. Gak bisa semua orang menjadi asar saudara. Ada orang yang mungkin malu-malu, ya kan? Ada yang bisa cuma nyanyi tapi gak bisa jadi asar, ada yang bisa jadi asar tapi gak bisa menyanyi, bisa juga saudara. Oleh karena itu saudara, maksimalkan talenta apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Kau maksimalkan dengan penuh, maka kau akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Yang terakhir saudara, bagaimana kita terus bergairah sama Tuhan. Ingat baik-baik saudara, mengejar penghargaan dan menjauhi hukuman Tuhan. Matius 25 ayat 28-30 katakan demikian. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara ingat baik-baik. Kadang-kadang kita baru bergairah kalau kita sudah dipepet saudara. Kalau kita sudah tahu nih hidupmu bakal masuk neraka nih. Baru bergairah. Waduh jangan sampai. Menjauhi hukuman. Ketika kita tahu nih hidup kita menyimpang dan Tuhan gak berkenan saudara sekalian. Kita baru sadar. Oleh karena itu saudara, untuk bergairah dalam Tuhan, kejarlah reward dari Tuhan. Karena Tuhan itu bukan Allah yang stingy, Allah yang pelit. Tuhan itu memperhitungkan segala sesuatunya saudara. Maka dikatakan kepada Petrus tanya, Tuhan apa hasilnya kalau aku ikut engkau? Barang siapa yang karena kerajaan Allah, karena Injil meninggalkan suami, meninggalkan keluarganya, meninggalkan ladangnya, meninggalkan ayah ibunya, meninggalkan anak-anaknya. Dia akan menerima berkali-kali lipat di sorga. Itu yang dijanjikan Tuhan. Jadi ikut Tuhan itu gak sia-sia saudara. Tapi ketika kau memutuskan, Tuhan aku gak mau, ada konsekuensi. Ketika kau terima apa yang Tuhan mau, jadi dalam hidupmu ada konsekuensi baik. Kalau kau menolak ada konsekuensi buruk saudara. Seperti halnya anak ini, orang ini. Ketika dia diberikan satu talenta dia gak maksimalkan. Dia kubur itu dan dia menghina Tuhan. Menghina Tuhannya. Kau Tuhan yang kejam. Kau memberikan dari tempat yang tidak kau tabur. Kau mengambil dari tempat yang tidak kau tabur. Dia katakan begitu saudara. Dia ngumpat, dia komplain, dia marah. Apa yang terjadi saudara? Ambil apa yang ada padanya. Berikan kepada yang punya 10. Dan campakkan dia ke dalam tempat yang paling gelap. Wow. Ingat baik-baik saudara. Kalau saudara ikut Tuhan. Dan saudara gak memaksimalkan talenta saudara akan diambil.
Diberikan kepada siapa? Kepada mereka yang menjalankan talenta itu dengan benar. Ingat baik-baik saudara sekalian. Kau melakukan atau tidak melakukan pasti ada konsekuensi. Hidup ini penuh dengan konsekuensi. Saudara bangun pagi, saudara ada keputusan kan? Saudara mau doa dulu, apa saudara mau langsung mandi? Kan ada, saudara mengambil keputusan. Setiap keputusan yang kau ambil ada konsekuensi nggak? Ada konsekuensi. Mungkin saudara bangunnya telat. Saudara bilang, aku doa dulu. Tapi konsekuensinya mungkin terlambat. Karena kau bangunnya telat, salah kau sendiri. Tapi kalau langsung mandi, hari itu kau tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Karena pagi-pagi aja kau sudah sibuk saudara. Sudah nggak memperhatikan Tuhan. Mungkin selama itu ada aja masalahnya ini dan itu, bukan berarti Tuhan jahat. Karena kau berjalan tidak dengan hikmat Tuhan. Just simple things, wake up in the morning. Betul nggak? Kita bangun pagi aja, kita dihadapkan dengan keputusan. Dan setiap keputusan yang kita ambil pasti ada konsekuensi saudara. Baik atau buruk. Oleh karena itu saudara sekalian, saya katakan untuk bergairah dalam Tuhan, kau harus mengejar reward dari Tuhan. Ketika kau mengejar reward artinya apa? Kau bersemangat. Ada sesuatu yang harus kucapai. Kau punya misi. Bukan berarti kau cuma minta berkat, tapi kau tahu saudara, ketika kau mengambil keputusan untuk memaksimalkan talentamu, kau akan mendapatkan mahkota dari Tuhan. Tidak semua orang yang di surga itu mendapat mahkota saudara. Kau memang bisa masuk surga ketika kau bertobat, kau ikut Tuhan, kau masuk surga. Tapi belum tentu kau dapat mahkota. Hanya orang-orang tertentu yang dapat mahkota. Orang yang beriman, orang yang menyelesaikan pertandingan dengan baik, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, orang yang berdampak bagi orang lain sehingga orang lain bisa mengenal Tuhan melalui dia. Itulah orang-orang yang mendapatkan mahkota. Tapi kalau kau sebagai masyarakat biasa, kau tidak melakukan apa-apa, yang penting aku gak berbuat dosa, yang penting aku setia, yes, kau bisa masuk surga. Tapi no reward. Yang paling penting bagi kita adalah menjauhi hukuman saudara. Itu yang kita mau kejar. Karena apa? Kadang-kadang saudara reward itu gak kelihatan, saya gak terlalu tertarik Pak. Tapi saya ingin menjauhi hukuman. Tapi ingat baik-baik saudara, ketika kau menjauhi hukuman bukan berarti kau memandang Tuhan itu kejam. Memandang Tuhan itu menjadi Allah yang menakutkan. Kita sendiri menjadikan Tuhan itu Allah yang menakutkan. Kenapa? Karena perbuatan kita sendiri saudara. Karena kita yang malas, karena kita yang gak mengikut Tuhan dengan setia, tiba-tiba dapat hukuman, kita menjadi takut sama Tuhan. Tapi Tuhan itu penuh dengan kasih yang berlimpah. Kalau enggak dia gak mungkin datang ke dunia menyerahkan nyawanya untuk kita. Jangan sampai kau memandang Tuhan secara salah. Kau takut sama Tuhan bukan karena kau benar-benar takut dengan sendirinya saudara. Kau menghormati Tuhan, tapi kalau takut karena hukuman. Tapi lebih baik begitu saudara daripada kau tidak takut sama sekali sama Tuhan. Ingat baik-baik saudara sekalian. Kita sebagai orang Kristen harus terus bergairah. Karena apa? Kau bergairah atau tidak bergairah pasti ada konsekuensi. Kau bergairah ikut Tuhan, kau ada progression, Tuhan akan kasih mahkota. Kalau kau tidak ada gairah, kau terus menurun, akhirnya kau jatuh, kau terlempar dari Tuhan, ada konsekuensi. Oleh karena itu saudara pikirkan baik-baik setiap keputusan yang kau ambil. Karena tidak gampang untuk ikut Tuhan saya tahu. Dan ada hal-hal di dalam kekristenan ini saudara, yang gak bisa saudara dijelaskan hanya dengan kata-kata. Ketika ikut Tuhan pasti ada eagerness, aku mau lebih baik lagi dan berkenan di hadapan Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Saudara, bagaimana membangun gairah dalam mengiring Tuhan? Yang pertama saudara, mendorong diri, push to the limit. Sampai limit yang di paling atas, bahkan beyond the limit saudara. Saya yakin dan percaya saudara pasti bisa. Asal saudara mau melakukannya. Itu artinya apa saudara? Kita merespon Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan ketika Tuhan datang dia gak merespon dengan sungguh-sungguh. Akhirnya apa saudara? Dia gak takut Tuhan, hidupnya masih berantakan, hidupnya gak jadi berkat, hidupnya mungkin jadi biang kerok, troublemaker. Bukan jadi peacemaker. Orang-orang Kristen loh. Kita gak usah lihat orang-orang di luar sana, kita gak perlu bicarakan agama lain, kita bicarakan agama kita sendiri saudara. Kita bicarakan kekristenan ini sendiri. Banyak anak-anak Kristen yang hidupnya gak sepadan dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Karena itu. Karena kau tidak memaksimalkan potensi apa yang Tuhan berikan kepadamu. Yang kedua saudara, berani dan siap untuk menerima tantangan yang lebih besar. Jangan takut dipromosi sama Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kau perkara-perkara kecil dan kau sanggup menyelesaikannya, Tuhan akan berikan perkara-perkara besar. Kau harus bersuka cita, wow luar biasa. Tuhan percayakan lu kepada aku loh perkara-perkara besar. Dulu kau mungkin memberikan kolekte saudara. Berapapun kau bisa memberikannya karena kau punya uang, kau berikan apapun yang kau bisa. Tapi sekarang kau komitmen, aku mau memberikan perpuluhan. Mungkin banyak dari saudara yang belum memberikan perpuluhan karena aduh hitung-hitungan gak masuk nih Pak, ini segala macam.
Belajar menerima tantangan yang lebih besar. Karena Tuhan pun menyediakan wadah yang lebih besar untuk engkau. Ingat baik-baik saudara sekalian, kau itu adalah kanvas. Tuhan akan melukis begitu banyak hal-hal indah di dalam kanvas itu saudara. Tergantung bagaimana wadahnya, betul kan? Apakah wadahmu kecil, wadahmu besar, atau besar sekali? Ketika wadahmu besar, Tuhan bisa begitu banyak melakukan hal. Dia bisa menggambar yang indah di dalam kanvas itu. Banyak maksud dan tujuan Tuhan yang bisa Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Tapi kau cuma menyediakan wadah yang kecil. Hanya sebagai kecil Tuhan bisa pakai hidupmu untuk lebih memuliakan Dia. Ketika kanvas itu sudah selesai dilukis saudara sekalian, kanvas itu pun akan dipajang. Dan semua orang bilang, wow luar biasa. Itulah hidupmu yang dilukis oleh Tuhan. Maukah kau dimaksimalkan Tuhan hari ini? Kalau hari ini kau merasa, aku gak berharga Pak. Aku gak punya apa-apa Pak. Hidupku kotor, hidupku penuh dengan masalah. Bahkan orang pun melihatku gak tertarik Pak. Gimana aku bisa jadi berkat? Gimana aku bisa menjadi contoh dan teladan bagi anak-anakku, sedangkan hidupku sendiri gak benar sebagai ibu. Sebagai papa aku pun gak benar. Hari ini saudara, Tuhan mau kau memaksimalkan semua potensi dan terima tantangan baru. Ayo jadi papa yang baik. Ayo jadi mama yang baik. Ayo jadi orang tua yang baik. Jadi kakak yang baik. Jadi adik yang baik. Jadi anak yang lebih penurut dan berbakti. Ayo. Tuhan mau kau merubah hidupmu hari ini saudara. Yang terakhir saudara, marilah kita kejar penghargaan dari Tuhan, bukan hukuman yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita sama-sama berdoa saudara sebelum kita memasuki perjamuan kudus.